Kenapa sampradaya-sampradaya yang kita lihat sekarang seperti Hare Krishna dan seterusnya, itu mereka membawa budaya India. Karena mereka sebenarnya dirancang untuk orang bule yang tak miliki budaya mereka sendiri. Mereka bukan dirancang untuk orang timur. Kita udah memiliki budaya kita. Agama rakyat itu adalah adat istiadat menurut kesukuan kamu. Kamu lahir menurut karma kita masing-masing, kita lahir dalam adat tertentu, tempat tertentu, keluarga tertentu. Sedangkan sampradaya itu sebenarnya lebih merupakan bisama setempat. Jadi misalnya agama Bali, ritual-ritual orang Bali, masyarakat Bali, itu berbeda dengan sampradaya Shaiva Siddhanta yang sekarang mayoritas di Bali. Siapa guru besarnya Shaiva Siddhanta? Dangyang Nirartha dan keturunan-keturunan beliau di Gria. Mereka yang membentuk peraturan-peraturan pemujaan secara formal. Tapi agama rakyat Bali sendiri seperti upacara-upacara mereka, kebiasaan mereka, tarian-tarian, seni budaya itu masih berjalan beriringan. Jadi sampradaya itu sebenarnya lebih menyangkut kepercayaan, teologi, Brahma Widya, para Widya, penafsiran kitab suci. Sedangkan agama rakyat lebih bersangkutan dengan tradisi, adat, pengolahan masyarakat, dan seterusnya. Jadi mereka membentuk kitab agama di masing-masing sampradaya untuk mewarisi dengan tepat pemujaan mereka seperti apa. Meja ini Shiva, saya Shiva, kamera ini Shiva, perangkat yang kamu sedang nonton video ini terbuat dari Shiva. Om Swastiastu pemirsa Hindu Channel, hari ini kita bersama dengan Kak Jai. Tastu. Swastiastu. Swastiastu semuanya. Om Swastiastu pemirsa Hindu Channel. Ternyata setelah tayang tentang pembahasan kita terkait dengan agamaisasi kemarin sempat ramai karena narasumber kita mungkin secara frame di kamera Hindu Channel ya pernyataan India itu akhirnya keluar gitu. Jadi coba Mas Miko bagaimana membahas mendalam tentang perbedaan Hindu Nusantara dan Hindu India. Ya kalau ininya versus Hindu India gitu. Nah, kalau kita melihat perkembangan umat Hindu di Indonesia, sebenarnya kemarin kita sudah bahas banyak sekali etnis dan sampai ada yang dia tidak masuk ke pengayoman Hindu, tetapi secara keyakinannya itu masih berjalan agama lokalnya, kayak Kejawen gitu, mungkin di daerah Kalimantan masih secara keharingan. Nah ini yang salah satunya yang ada di Indonesia, yaitu Hindu Nusantara. Namun banyak hal yang juga perlu kita dengar secara mendalam tentang Hindu India gitu. Nah apa sebenarnya bedanya Hindu Nusantara dengan Hindu India? Bukan Hindu Bali. Baik. Monggo Kak Jai. Pertama-tama saya ingin meluruskan, saya bukan orang India. Oh gitu ya. Saya orang Indonesia keturunan India. Jadi ceritanya itu kedua buyut saya yang pindah dari Punjab ke Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Jadi kedua kakek saya itu lahir di Pasar Baru di Jakarta Pusat. Buyut tuh pindah di sekitar tahun 1925. Jadi keluarga saya dan saya udah 100 tahun, udah 1 abad di Indonesia. Bahkan sebelum ada negara India, sebelum India merdeka dan sebelum Indonesia merdeka juga. Jadi karena itu saya itu nggak keberatan membahas Hindu India atau Hindu Nusantara atau apapun, karena saya nggak terikat. Saya tidak mewarisi adat keindiaan. Saya udah generasi keempat. Orang tua saya belajar tentang adat istiadat mereka sendiri, nonton YouTube. Baca WA, grup-grup WA. Atau mungkin lihat di internet, di Wikipedia atau apa. Orang tua mereka, kakek nenek saya itu ya nggak mengajarkan mereka adat istiadat India atau apa, karena memang kami orang rantau, kalau keluarga saya itu pedagang, jadi mereka tuh fokusnya adalah untuk berasimilasi, untuk menyesuaikan diri. Jadi ya udah, saya sendiri tuh
lahir tanpa adat, lahir tanpa budaya. Karena itu saya itu netral, bisa mempelajari apapun, bisa mendalami adat-adat yang berbeda karena saya sendiri tidak terikat dengan salah satu adat istiadat itu. Tapi tidak dipungkiri bahwa pengetahuan tentang Hindu di India pun menguasai seperti itu. Jadi karena dipelajari itu sebenarnya. Benar, jadi saya itu dari kecil, dari umur 4 tahun memang suka belajar agama-agama. Semua agama-agama saya memang pelajari waktu saya kecil. Terutamanya tentu saja agama saya sendiri, agama warisan, gitu agama Hindu. Dan saya mempelajari agama Hindunya secara universal. Jadi saya itu mempelajari agama Hindu S1 sama S2-nya sebenarnya di luar negeri. Dan kalau kita mempelajari agama Hindu di luar Indonesia, ya tentu saja kita mempelajari ekspresi kehinduan yang ada di India. Karena memang mayoritas kehinduan itu ada di India, selain juga tentu di Nepal, di beberapa negara-negara lainnya juga. Dari hasil Kak Jai selama mengetahui secara pengetahuan, kemudian Kak Jai apalagi tinggal di Bali seperti itu, yang sangat menonjol, hal yang sangat menonjol ajaran Hindu Nusantara dengan Hindu India, itu perbedaan yang sangat signifikan itu di bagian mana? Sebenarnya menurut saya, dari kacamata saya, nggak terlalu berbeda loh. Hindu Nusantara dengan Hindu yang ada di Bali atau dimanapun nggak berbeda dengan Hindu yang ada di India. Di India sendiri juga, kalau kita membahas kehinduan, hal yang pertama yang mereka akan mempertanyakan itu, kamu suku mana? Atau kamu dari kota mana? Atau dari desa mana? Atau dari wilayah mana? Karena mau nggak mau, wilayah kamu, tradisi keluarga kamu akan berbeda, ritualnya akan berbeda juga. Kalau di Indonesia, mungkin di Nusantara kita menggunakan istilah adat. Kalau di India, mereka lebih banyak menggunakan istilah Vidhi. Widhi yang sama yang menjadi Sanghyang Widiwasa. Widhi itu berarti peraturan. Sanghyang Widhi itu berarti peraturan yang Sanghyang, peraturan dari ketuhanan atau peraturan universal. Kalau di India mereka kenalnya Puja Vidhi, peraturan pemujaan yang akan berbeda di masing-masing tempat, tergantung suku kamu, tergantung keturunan kamu, tergantung ada juga istilah namanya gotra. Gotra itu sama mirip dengan soroh di Bali. Jadi kamu keturunan siapa? Ada banyak gotra-gotra juga di India dari resi-resinya. Ada misalnya Gautama Gotra, yang berarti mereka adalah turunan atau mereka adalah keluarga dari Gautama Resi. Ada juga Kasyapa Gotra. Jadi mereka adalah keturunan dari Resi Kasyapa dan seterusnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda ya. Apalagi filosofinya. Kalau di Bali itu mereka sibuk dengan ritual-ritual, misalnya ada ritual kelahiran, ritual kematian, ritual 3 bulanan, itu semuanya di India juga ada. Di India itu namanya, atau di Hindu secara universal itu namanya samskara. Samskara itu berarti pembentukan, formasi. Jadi batin kita itu di setiap tahap kehidupan, kita itu harus ada ritual untuk membentuk karakter kita, membentuk pikiran, dan membentuk tujuan kita. Niat kita. Sebelum kita memiliki anak, niatnya apa? Waktu pas 3 bulanan, niatnya apa? Kita melakukan samskara, pembentukan. Supaya kegiatan-kegiatan kita sebagai manusia melalui ritual ditransformasi menjadi tindakan spiritual. Itu juga dilakukan di India. Nah, Kak Jai, ini kalau dilakukan di India, ada hal yang mungkin bisa dijelaskan dari sisi kondisi di Indonesia. Kalau di Indonesia nih ya Kak Jai ya, umat Hindu Jawa itu secara tempat sembahyangnya itu kan dulu kan sanggar gitu kan. Secara tingkatannya itu berbeda dengan di Bali. Di Bali itu ada kawitan gitu kan. Kemudian puranya itu ada pura desa, pura ini, pura itu, dan puranya artinya tingkatannya banyak. Gitu. Nah, orang Jawa datang ke Bali gitu, atau orang yang di luar Bali yang tidak memahami secara tatanan pura, dia kaget gitu ketika dia ke Bali,
dianggapnya itu kan pura besar gitu kan. Masuk aja lah, nggak taunya itu pura kawitan. Malah gitu ada kan. pura dadia, Pura atau ada pura dadia, ibu, terus ya. juga ada pura-pura kayak desa. Seharusnya kayangan jagat yang dia masuk ya. Yang masuk kayangan jagat. Kadang kan orang Jawa sendiri, ya tidak semua. Ada beberapa hal yang bahasa Jawanya itu kecelik gitu. Ternyata bukan, balik lagi dia gitu. Nah, kalau di India sendiri seperti apa? Gitu. Jadi sebenarnya Hindu dimanapun ia berada mengakui pemujaan terhadap leluhur, atau bahasa Sanskertanya adalah Pitra. Pitra yatnya itu kan Pitra bahasa Sanskertnya dari leluhur, dan pemujaan terhadap leluhur biasanya namanya kalau dalam Weda atau Purana itu adalah Tarpana. Biasanya adalah pemberian biji-bijian atau air kepada leluhur yang sudah meninggal gitu. Jadi pemujaan leluhur, lalu juga pemujaan dewata-dewata lokal, dewata-dewata setempat itu ada. Jadi pemujaan leluhur, atau kalau di Bali itu misalnya dadia atau soroh itu atau kawitan, itu namanya kula dewata. Kula itu berarti suku, kelompok. Kula, warga. Itulah asal-usulnya kata keluarga. Jadi kula dewata itu sebenarnya adalah dewata leluhur kelompok tertentu, keturunan tertentu. Kula dewata di India juga memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Lalu ada namanya grama dewata. Grama itu berarti desa atau kampung, lebih tepatnya. Grama dewata itu sebenarnya lebih ke dewata-dewata atau dewi-dewi pelindung desa, pelindung tempat tertentu. Biasanya berupa batu, atau berupa pedang, atau berupa kayak semacam lingga gitu, batu yang berdiri, atau juga bisa berupa pohon yang besar, seperti itu. Mereka juga akan mensakralkan pohon atau batu itu dengan memberikan kain, diberikan wastra, lalu diberikan bunga-bunga, dupa, dan persembahan lainnya. Lalu ada dewata-dewata umum, dewata-dewata para Brahmana, dewata-dewata Weda. Seperti Vishnu, Shiva, Ganesha, dan Durga, dan dewata-dewata umumnya. Mereka itu baru di kuil yang besar seperti itu. Jadi sebenarnya di India sendiri juga sama seperti kasusnya yang ada di sini. Ada juga kuil-kuil yang memang khusus untuk keluarga tertentu atau khusus untuk penduduk desa tertentu, dan juga ada kuil-kuil untuk dewata-dewata universal atau dewata-dewata Weda gitu. Jadi sama juga. Tapi kan ada kasus banyak kuil-kuil utama di India hanya orang Hindu murni yang berketurunan India yang boleh masuk. Jadi misalnya orang Bali, walaupun mereka itu orang Hindu, nggak boleh masuk ke kuil Jagannath Puri di India Timur. Nggak boleh. Mereka itu wajib harus beretnis India. Mereka harus mencatat gotranya dari gotra mana. Kawitan India, soro Indianya apa. Oh, iya. Tanpa itu nggak boleh masuk. Jadi sebenarnya di India sendiri, bahkan untuk dewata-dewata besar seperti Wisnu dan Shiva dan seterusnya, itu mereka membatasi. Karena mereka tidak ingin tempat itu menjadi tempat pariwisata. Mereka tidak ingin merusak kesakralannya. Yeah. Jadi kalau ada orang non-Hindu misalnya masuk ke Jagannath Puri, atau masuk ke Tirupati, atau masuk ke kuil-kuil besar utama di India seperti itu yang tidak memperbolehkan orang non-Hindu, mereka akan melakukan upacara besar untuk membersihkan kesakralannya. Karena ada orang melecah. Mencaru. Atau ya seperti semacam mencaru, karena ada orang melecah atau orang asing yang masuk ke wilayah mereka, ke tempat sakralnya mereka. Jadi, mohon maaf, apa bedanya ya? Kalau saya lihat ya, kayaknya orang Bali harus lebih sering deh keluar negeri. Supaya bisa lebih melihat saja, oh ternyata kita sama-sama manusia, kita memiliki budaya adat kita, dan Hindu itu sebenarnya tidak mengharuskan kita harus seperti ini atau seharusnya seperti itu. Hindu itu cuman nama yang kita gunakan untuk mempertahankan kita di hadapan orang luar. Ya. Orang India sendiri, mereka itu baru mengenal kata Hindu di tahun 1616.
Siapa yang menggunakan kata Hindu kepada mereka? Ya orang luar, penjajah pada saat itu Portugis. Oh mereka orang Hindu, atau mereka juga mengatakan, oh ini orang Brahmanisme. Mereka itu agamanya berbeda dengan agama yang mereka kenal, agama kitab. Agama kita. Seperti Katolik, Kristen, dan Islam. Selain ketiga agama ini, atau juga orang Yahudi, selain agama-agama Abrahamik atau agama Samawi ini, agama Semit ini, ada juga agama-agama lokal setempat yang nggak teratur. Nggak memiliki dewata tertentu, kitab sucinya banyak, adat istiadatnya banyak, dan sangat beragam. Mereka itu bingung, oh kok banyak agama ya? Ya udah deh, semuanya dipanggil Hindu aja biar gampang. Nah, ya. Itulah yang Kak Jai sampaikan dari sisi ritualnya sama dengan, artinya bukan sama seperti yang disebutkan bahwa ritualnya pakaiannya gitu, enggak, bukan arah ke sana, tetapi secara tingkatan penguatan tingkatan untuk hari kelahiran, kematian, kemudian itu sama semua kita prosesnya. Nah yang Kak Jai, aku coba untuk bertanya walaupun masih banyak pertanyaan. Tadi kan masuk pada ranah yang mungkin masih di zona nyaman. Ini kita mau menyinggung apa sih sebenarnya Kak Jai sampradaya itu? Sampradaya itu sebenarnya berarti untuk menyerahkan atau untuk mewarisi. Sampradaya itu sama dengan mazhab di Islam atau dengan sinode atau gereja di agama Kristen. Sampradaya itu merujuk kepada tradisi-tradisi atau denominasi-denominasi yang berbeda yang ada dalam satu agama. Sampradaya itu bukan organisasi. Sampradaya itu bukan misionaris. Sampradaya adalah tradisi yang berbeda yang ada di dalam agama Hindu. Sama seperti ada mazhab-mazhab yang berbeda di agama Islam, gereja-gereja yang berbeda di agama kekristenan, dan seterusnya. Sesimpel itu. Kalau kita melihat di Nusantara, kebanyakannya mereka itu mayoritas sampradaya Saiwa. Berarti mereka adalah pemuja Siwa. Siwaisme sendiri sebenarnya ada banyak sampradaya-sampradayanya. Ada Pasyupata, ada Bhairawa atau Tantra, atau juga disebut Kapalika, mereka yang memegang tengkorak. Ada juga Shaiva Siddhanta. Jadi sampradaya Shaiva sendiri memiliki banyak aliran-aliran atau sampradaya-sampradaya berbedanya. Apa itu sampradaya dan apa yang membentuk sampradaya? Ya itu. Mereka itu pertama-tama harus memiliki satu cara dan satu pemahaman teologis. Jadi mereka itu memiliki guru besar yang menetapkan, oke, dalam tradisi kami menafsirkan Weda seperti ini. Dalam tradisi kami menafsirkan Purana seperti ini. Mereka itu milih kitab suci dan patokan mereka apa. Misalnya, mereka itu akan setuju dengan Shiva Purana atau Lingga Purana, tapi mereka akan menolak Bhagavata Purana dan Vishnu Purana atau sebaliknya. Jadi mereka bisa memilih pramana atau sumber pengetahuan mereka itu apa. Tradisi atau sampradaya itu yang menentukan. Lalu mereka juga menentukan, oke, vidhi atau peraturan untuk pemujaan kami itu apa? Kami memujanya sahnya dewa siapa? Kalau mereka Shaiva Sampradaya, tentu saja mereka memuja Shiva. Tapi dalam perwujudan apa yang sah? Boleh nggak kita memuja Shiva sebagai Rudra yang mengerikan? Boleh nggak kita memuja Shiva dalam lingga? Bolehkah kita memuja Shiva beserta dengan Uma? Peraturan-peraturan itu mereka menentukan. Mereka menulis kitab yang bernama Kitab Agama. Agama dengan A yang panjang itu berarti tradisi-tradisi mereka yang mereka kitabkan. Jadi mereka membentuk kitab agama di masing-masing sampradaya untuk mewarisi dengan tepat pemujaan mereka seperti apa. Karena kehinduan itu sangat luas. Pemujaan Shiva itu sangat beragam. Pemujaan Vishnu, pemujaan Ganesha, Surya itu sangat beragam.
Jadi seorang guru harus membuat batas-batasnya. Kalau di kami seperti ini, seperti ini. Lalu mereka juga tentu saja membuat peraturan untuk inisiasi, untuk diksyah, atau untuk mewinten. Untuk menjadi seorang pemimpin agama dalam sampradaya itu seperti apa peraturannya. Jadi mereka itu membuat batas-batasnya. Ya layaknya seperti gereja, layaknya seperti mazhab, mereka kan membuat peraturan-peraturan dan batas-batas mereka sendiri. Itulah yang juga terjadi dalam kehinduan, karena agama itu sangat luas. Masing-masing mazhab, masing-masing sampradaya, masing-masing gereja harus menentukan batas-batas mereka itu seperti apa. Ya, karena kan kenapa kami bertanya itu? Tentu ini kenapa kok menjadi seksi kalimat sampradaya ini? Apakah sampradaya ini bertolak belakang dengan agama lokal atau agama rakyat, gitu kan? Atau sebenarnya memang sama, karena pengetahuan tentang sampradaya adalah pola-pola ritual yang bahasanya itu menghalalkan sesuatu hal yang tidak ada di agama lokal. Gitu. Oke, jadi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Agama rakyat itu adalah adat istiadat menurut kesukuan kamu. Kamu lahir menurut karma kita masing-masing, kita lahir dalam adat tertentu, tempat tertentu, keluarga tertentu. Sedangkan sampradaya itu sebenarnya lebih merupakan bisama setempat. Jadi misalnya agama Bali, ritual-ritual orang Bali, masyarakat Bali, itu berbeda dengan sampradaya Shaiva Siddhanta yang sekarang mayoritas di Bali. Siapa guru besarnya Shaiva Siddhanta? Dangyang Nirartha dan keturunan-keturunan beliau di Gria. Mereka yang membentuk peraturan-peraturan pemujaan secara formal. Tapi agama rakyat Bali sendiri seperti upacara-upacara mereka, kebiasaan mereka, tarian-tarian, seni budaya itu masih berjalan beriringan. Jadi sampradaya itu sebenarnya lebih menyangkut kepercayaan, teologi, Brahma Widya, para Widya, penafsiran kitab suci. Sedangkan agama rakyat lebih bersangkutan dengan tradisi, adat, pengolahan masyarakat, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi di Bali? Suku Bali diwajibkan bersampradaya Shaiva, beraliran Shiva. Jadi terjadilah penyatuan, terjadilah integrasi. Griya, Puri yang mereka adalah Shaiva Sampradaya, adalah tradisi Shaiva, adalah perguruan Shaiva, mereka masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan adat Bali. Kenapa? Karena itulah proses alami. Agama, apalagi kalau cuma satu, dan kesukuan, apalagi kalau cuma satu, akan mau nggak mau menyatu pada waktunya. Ya. Karena sudah lama bersama bareng, gitu. Apa yang menjadikan kalimat sampradaya ini kok seolah-olah manusia di Indonesia ataupun umat Hindu di Indonesia tidak menerima? Sebenarnya kalimat sampradaya ini kenapa tidak diterima ketika orang disebutnya sampradaya? Misalkan contoh, Mikus sampradaya, enggak, saya bukan sampradaya. Seolah-olah sampradaya ini adalah kalimat yang jelek untuk manusia atau untuk umat Hindu. Sebenarnya pembelokan kalimat sampradaya ini membuat orang tidak terima itu apa? Karena di Indonesia, terutamanya di Bali, hanya satu sampradaya, Shaiva. Jadi kalau kamu berbeda dengan Shaiva, kalau kamu bukan pemuja Shiva, kamu berbeda. Kamu orang luar. Kamu muja Krishna. Kamu muja Durga. Leakya kamu. Kamu muja Ganesha. Kamu muja ini. Beda-beda. Karena mayoritas memuja Shiva. Sedangkan kalau di India, semua sampradaya dan semua denominasi itu ada. Dalam satu keluarga bisa aja berbeda sampradaya. Bapaknya pemuja Krishna, ibunya pemuja Shiva, anaknya masuk Kristen, nggak apa-apa, santai. Karena itu adalah hal yang ya mungkin jumlah orang Hindu di sana kan lebih banyak. Jadi mereka nggak bisa mengkontrol dong, nggak bisa mengirit
jumlah-jumlah sampradaya yang ada karena manusianya sebanyak itu. Ya, dan Miko bukan berarti tidak paham ya, tetapi ini menjadi pertanyaan yang perlu kami sampaikan, walaupun memang ini mungkin sedikitnya ya mohon maaf lah kami atau Miko, kalau kita mengagungkan bukan wujud dewa, tetapi Ya. mengagungkan wujud manusia, apakah itu juga sampradaya atau seperti apa? Mohon maaf. Sebenarnya yang menentukan sampradaya atau apa itu teologinya. Misalnya, kalau kita mempelajari Shaiva Siddhanta, yaitu sampradaya Shaiva, seperti mengikuti penafsirannya yang ada di Bali, semuanya adalah Shiva Tattwa. Mau dia leluhur, mau dia adalah manusia, mau dia adalah unsur, semuanya sebenarnya adalah transformasi dari satu Shiva Tattwa. Itulah yang menentukan satu tradisi Shaiva. Kalau manusia yang dipuja sebagai dewa seperti itu, sebenarnya itu biasanya guru. Seorang guru yang ditingkatkan statusnya. Ini juga terjadi sebenarnya di Indonesia. Contohnya Resi Agastya. Beliau dipuja kok di candi-candi sebagai Shiva Guru. Beliau manusia, seorang resi, tentu saja sangat hebat. Beliau ditingkatkan sebagai Shiva Guru, dipuja setara dengan Durga dan Ganesha, dengan Shiva. Bahkan Shiva juga disebut sebagai Betara Guru. Shiva Guru, Betara Guru, Guru ditingkatkan sebagai Tuhan, itu sudah menjadi hal yang lumrah di dalam kehinduan. Melihat saja di candi dengan Resi Agastya. Ya, mohon maaf, kalau dalam agama Hindu itu kita nggak memisahkan Tuhan dengan penciptaannya. Kita tidak dualisme. Oh, saya hamba. Oh, kamu Tuhan. Enggak. Mayoritas tradisi-tradisi Hindu menafsirkan ketuhanan sebagai energi yang meresap dan membentuk semuanya. Meja ini Shiva. Saya Shiva. Kamera ini Shiva. Perangkat yang kamu sedang nonton video ini terbuat dari Shiva. Kalau semuanya dari benda sampai patung bisa jadi Shiva, kenapa nggak manusia? Itu yang mendasari. Kenapa guru itu biasanya ditingkatkan derajatnya menjadi sosok yang patut dipuja. Dan itu juga masih terjadi sekarang di India. Di Bali juga. Lihat saja tradisi-tradisi di Bali yang memuja para resi, yang memuja leluhur sebagai guru. Karena nggak apa-apa dalam kehinduan, Ida Sang Hyang Widi, Tuhan adalah semuanya, adalah segalanya. Nggak ada yang menyesatkan. Karena nggak ada batasnya, ya udah di India muncullah Tuhan-Tuhan di setiap desa. Ya sah-sah aja sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi tattwa ya atau filsafat, ya itu alhasil dari monisme. Itu alhasil dengan menyatukan seluruh dunia sebagai Tuhan. Desa Kalapatra. Desa Kalapatra akhirnya. Apa? Ya iya, kalau misalkan di Indonesia juga budaya tradisinya masing-masing juga di saat ini sedang diperkuat. Artinya bahwa di Nusantara ini masing-masing etnis itu mereka juga kuat kok, di Kaharingan kuat dengan rumah ibadahnya. Nah, itu agama rakyat. Itu bukan urusan sampradaya atau kehinduan. Sampradaya kehinduan adalah teologi, cara penafsiran kitab suci. Nah, karena dianggapnya kalau di Indonesia sampradaya ini mengganggu ritual yang ada yang sudah biasa oleh umat Hindu. Contohnya, mohon maaf nih ya, contohnya Agnihotra, kemudian pengalungan bunga, kemudian ritual tidak menggunakan sesaji utuh, bahasanya itu menggunakan gambar. Itu kan hasil yang kita deteksi di media sosial ya, yang sedang ramai dan banyak perbincangan. Artinya diskusi saya menanyakan ini juga akan memastikan bahwa pengetahuan sebagai Kak Jai juga terkait dengan Agnihotra,
itu seperti apa, kemudian pengalungan. Itu banyak fenomena yang berbeda yang momennya bergabung bersama. Jadi Artinya terlalu liar gitu pemikiran-pemikiran di bukan, Indonesia. tapi banyak hal yang terjadi pada saat yang sama. Banyak, misalnya nih, sampradaya. Orang siapa nih yang menganut sampradayanya? Orang Bali. Tapi mereka tidak bisa memisahkan kepercayaan mereka terhadap dewata mereka dengan adat mereka. Kenapa? Karena di Bali sendiri agama dan budaya sudah menyatu. Jadi saat mereka itu memiliki penafsiran teologis yang berbeda, misalnya mereka sekarang memuja Vishnu atau sekarang mereka memuja Ganesha, mereka itu berpikir adat mereka juga harus berubah, malah enggak. Jadi itu kesalahpahaman mereka sendiri. Mereka seharusnya, kalau mereka ingin bergabung dengan sampradaya yang selain Shaiva, silakan. Tapi agama rakyatmu masih agama Bali atau agama Jawa sesuai dengan kelahiranmu. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Tapi kenapa? Kenapa sampradaya-sampradaya yang kita lihat sekarang seperti Hare Krishna dan seterusnya, itu mereka membawa budaya India? Karena mereka sebenarnya dirancang untuk orang bule yang tak miliki budaya mereka sendiri. Mereka bukan dirancang untuk orang timur. Kita udah memiliki budaya kita. Orang Amerika, orang Australia, orang Eropa, mereka kan udah kehilangan budayanya. Jadi Hare Krishna bilang, oh ya udahlah ikutin budaya India lah. Karena Hindu butuh budaya untuk bergerak. Budaya adalah wadahnya kehinduan. Orang Amerika budayanya apa? Makan burger. Jadi ya udah, oh ya udah deh kamu pakai bindi, pakai sari, ya udah deh nggak apa-apa deh, silakan. Karena mereka nggak punya agama, nggak punya budaya mereka sendiri. Tapi tempat-tempat seperti Tiongkok, Jepang, Malaysia, Singapura, Indonesia kan kita masih punya budaya kita. Thailand, Kamboja dan seterusnya, kita kan orang Asia masih memiliki budaya kita. Kalau ingin memiliki kepercayaan yang berbeda, ya monggo. Tapi adatmu adalah agama rakyatmu yang sesuai dengan kelahiranmu. Yang mengajar dan membawa ajaran Hare Krishna itu ke Bali, ke Jakarta, itu orang-orang bule. Orang Australia, orang Amerika. Mereka murid-muridnya si Prabhupada itu. Mereka nggak miliki budaya mereka sendiri, karena itu mereka bergaya India. Mereka mengadopsi budaya yang berbeda. Apakah orang Balinya juga harus mengadopsi keindiaan? Nggak usah, siapa yang nyuruh mereka melakukan hal itu? Nggak ada. Tapi mereka yang melakukannya. Kenapa? Begini, ini adalah dampaknya dari menjadi Hindu. Misalnya nih, kamu beragama Hindu. Kamu berubah menjadi orang Katolik. Kamu pasti ingin mengikuti dan fit in atau ingin menyelaraskan diri dengan orang-orang Katolik lainnya. Orang Katolik lainnya misalnya mereka menggunakan rosario, kamu juga beli rosario. Orang Katolik lainnya misalnya membeli patung Bunda Maria, kamu juga beli patung Bunda Maria. Orang Katolik lainnya misalnya mereka itu ke gereja menggunakan batik, kamu juga beli batik. Supaya kamu itu rasanya nyaman di situ, rasanya diterima di situ. Nah, Hindu. Orang Hindu mayoritasnya orang India. Di dunia ya. Orang India. Jadi sekarang karena mereka menggunakan label Hindu, ya orang Bali, orang Indonesia, mereka itu ingin merasakan masuk ke Hindu seperti apa. Oh, saya lihat di TV orang India itu menggunakan karangan bunga, garland seperti itu. Oh ya udah, saya juga buat hal seperti itu. Orang di India misalnya mereka pakai patung Ganesha di depan rumahnya. Oh ya udah, saya juga mau beli patung Ganesha di depan rumahku. Orang Hindu misalnya kalau aku lihat di internet biasanya mereka ada bhajan, ada kirtan. Oh ya udah, saya juga mengikuti hal itu supaya saya merasa lebih Hindu. Itu dampaknya. Apalagi kalau kita baru masuk agama Hindu atau baru masuk agama yang berbeda, kita menjadi lebih fanatik.
Karena kita sedang mengalami perubahan identitas. Dulu agama yang berbeda, sekarang masuk Hindu, mau jadi Hindu banget. Oke, pakai udeng, biar kelihatannya lebih Hindu. Setiap purnama, setiap film, ada bijanya dikit supaya kelihatan, weh, dia Hindu. Ya udah, orang Bali sendiri, orang Nusantara sendiri, saat mereka melihat sampradaya, saat mereka melihat organisasi-organisasi dari India seperti ini, mereka juga ingin mengikuti mayoritasnya. Ya. Itu sebenarnya fenomena yang alami. Ya. Apakah orang India terlibat di sini? Enggak. Nah, berbicara kitab suci, Bang Kak Jai. Kalau kitab suci itu bagaimana dengan kitab suci yang notabene India kemudian juga menjadi pedoman di Nusantara? Hindu tidak memiliki kitab suci. Kita bukan agama kitab. Weda itu isinya mantra-mantra. Om Bhurvaswatat Saviturvarenyam dan seterusnya. Mantra-mantra seperti itu. Upanishad hanya membahas tentang filosofi-filosofi untuk memicu perdebatan, memicu pembahasan yang lebih mendalam. Kitab-kitab suci kita itu tidak memberikan peraturan, tidak memberikan hukum. Layaknya kitab-kitab suci tetangga. Kita tidak harus mengikuti kitab suci 100% untuk menjadi manusia terpilih Tuhan. Tidak. Kitab suci dalam agama Hindu, atau mungkin saya lebih enak sebutnya pustaka suci dalam kehinduan, itu lebih ke acuan-acuan, lebih ke catatan-catatan. Catatan ritual, catatan-catatan mantra, kejadian-kejadian, cerita-cerita rakyat, dongeng-dongeng, kisah-kisah tentang para dewa, sejarah-sejarah kerajaan dan keluarga, itu yang dicatat. Jadi sebenarnya orang Hindu menggunakan Shabda Pramana atau menggunakan patokan kitab suci itu untuk melihat prinsip-prinsip, untuk membuat teologi, untuk membuat pembahasan-pembahasan, bukan untuk peraturan, bukan untuk hukum, tapi lebih untuk filosofi. Ya. Misalnya, mari kita lihat mantra Gayatri sendiri. Om Bhurvaswatat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Apakah itu pemujaan kepada surya, kepada matahari? Enggak juga sebenarnya. Kita itu memohon agar kecemerlangan surya, sinar matahari itu menerangi diri kita sendiri supaya kita bisa bertindak dengan baik. Keputusan kita, hukum, dan seterusnya itu kembali ke kita masing-masing. Karena di Hindu kita ada namanya karma. Karma itu berarti kehendak diri, kehendak pribadi. Kita tidak usah mengikuti perintah kitab suci. Kita nggak ada konsep dosa seperti itu. Kita itu sebenarnya bebas bertindak. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kita sendiri yang akan menderita. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita sendiri akan menikmati. Itulah hukum karma. Hukum karma itu sebenarnya mengembalikan hukum, mengembalikan peraturan, mengembalikan definisi baik dan benar, baik dan salah kepada kita masing-masing. Ya. Mohon maaf kalau berat, tapi ya udahlah. Hindu namanya juga filosofi. Hindu juga namanya seperti ini. Hindu bukan peraturan yang ketat seperti itu. Hindu itu memaksa kita untuk berpikir dan menafsirkan sendiri. Kalau kita tidak melakukan itu, kita hanya ikut-ikutin orang, itu nggak Hindu lagi. Karena kita tidak ikutin karma. Kita cuma menjadi pengikut yang bodoh. Ya, artinya kita keberadaan Hindu di Indonesia itu keberadaan Hindu India yang berada di Indonesia sebenarnya tidak merubah kehinduan agama rakyat sebenarnya. Malah yang di India itu sebenarnya fokus pada budayanya mereka, kebiasaannya mereka. Tetapi orang rakyat sendiri yang tidak kuat jati dirinya sehingga mengikut ke India gitu. Jadi misalnya kita ada banyak komunitas Tamil, diaspora Tamil di Indonesia. Ada orang Tamil yang beragama Buddha. Ada orang Tamil yang
mengikuti sampradaya Kaumara, yaitu berarti mereka memuja Murugan, anaknya Dewa Siwa. Kan beliau namanya Kumara. Ada orang Tamil yang Vaisnava, mereka pemuja Wisnu. Ada orang Tamil yang mereka adalah Shaiva, pemuja Shiva. Tapi mereka masih mengikuti adat Tamil yang sama. Ya, ya, ya. Walaupun mereka ke kuil yang berbeda atau apa, itu nggak menjadi permasalahan. Sama juga dengan apa yang terjadi di India. Sama juga yang sebenarnya terjadi di mana-mana. Ya. Agama rakyat berbeda dengan kepercayaan atau keyakinannya apa. Oke. Nah, kemudian Kak Jai, ini menjadi closing statement yang sebenarnya masih banyak kita diskusi, tapi durasinya lumayan panjang ini. Dari aspek sifat, kemudian dari aspek ketuhanan, dari aspek kasta, budaya, tradisi, Hindu Nusantara dengan Hindu India seperti apa? Untuk closing statement kita pada hari ini agar Hindu Nusantara dengan Hindu India ini menjadi ketertarikan bagi penganutnya atau bagi pengikutnya tanpa menyederai Hindu lokal atau agama lokal ataupun agama rakyat itu sendiri. Seperti itu. Agama Hindu adalah agama-agama dari masyarakat yang menciptakan, mempertahankan, dan mengubah tradisi dengan merujuk pada otoritas Weda sebagai landasan legitimasi. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa masyarakat Hindu itu masing-masing memiliki tradisi, adat, budaya mereka sendiri-sendiri, tapi mereka semuanya setuju Weda itu adalah suara suci, sabda suci. Udah, cukup itu aja. Mau potong babi kah, mau makan sapi atau nggak makan sapi kah, mau masuk ke candi atau ke pura atau ke balai basara atau apa, bebas. Yang penting Weda, oh ya suci. Udah, Weda mau dibaca atau nggak mau dibaca, terserah. Gak ada yang peduli. Mau kastamu apa, mau sorohmu apa, mau apa. Kalau kamu itu setuju dengan Weda, kamu itu otomatis bisa dikenal sebagai Hindu. Hindu segampang itu persyaratannya sebenarnya. Udah, sesimpel itu. Karena itu Hindu itu sangat gampang untuk menyebar. Di India sendiri, awalnya yang memiliki kehinduan ya hanya bangsa-bangsa Arya, tapi nanti menyebar ke seluruh Asia Selatan, lalu nanti juga menyebar ke Asia Tenggara, ke Nusantara, bahkan juga ke Jepang, kemana-mana. Ya. Karena kehinduan itu sebenarnya cuman, oke, saya setuju dengan Weda, tapi masih mengikuti agama setempat. Mungkin Kak Jai sekarang sudah keturunan keempat, ya, di Indonesia. Jadi, tapi tidak bisa dihilangkan sebagai keturunan India. Benar, walaupun saya nggak mengikuti adatnya, makan-makan India juga saya diare. Bahasa India juga nggak bisa. Tapi saya sudah pernah makan makanan India. Oke. Ya. Ya. Lebih suka rendang sih dibandingkan lebih makan suka India ya. rendang. Walaupun sama-sama berempah, tapi rempahnya di situ terlalu medok mungkin. Artinya dengan diskusi kita hari ini, tadi sempat menyinggung hal-hal yang sensitif. Ini Kak Jai juga nanti seandainya ada yang minta nomor telepon, ingin mengajak diskusi dengan Kak Jai, apakah diperbolehkan? Karena obrolan kita tadi lumayan ini. Pasti dalam sebuah pengetahuan dan penyampaian tidak ada yang sempurna di mata sang pemilik pengetahuan yang menyaksikan Hindu Channel, tetapi dari ketidakpuasan itulah bisa menjadi titik temu pengetahuan baru. Benar. Seperti itu. Debat itu sebenarnya harusnya untuk mencari ilmu, bukan untuk menjatuhkan. Nah, kalau ingin membahas selanjutnya silakan di kolom komentar aja di bawah, nggak usah di HP pribadi saya. Di kolom komentar aja di bawah. Kenapa? Kenapa nggak pribadi dan kenapa harus umum, publik? Ya supaya dapat berguna bagi orang lain. Ya, artinya nanti di situ Kak Jai juga wajib membalas. Boleh, siap. Terima Itulah kasih Kak Jai, dharmaku. sukses selalu. Nanti kita kalau di Jakarta ketemu, kita janjian. Boleh. Kalau di Bali ketemu ya pasti karena kita sama-sama ada di Bali hari Benar. ini. Oke, terima kasih, kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Kak Jai membahas tentang Hindu Nusantara versus Hindu India. Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Terima kasih Kak Jai. Terima kasih.
kasih.